Sadisnya Serie A, Paulo Fonseca jadi pelatih ke-6 yang dipecat. Pengangkatan Sergio Conceição sebagai penerus Paulo Fonseca di Milan merupakan pergantian pelatih kepala ke-6 di Serie A sejauh ini pada 2024-25. Legenda AS Roma Daniel De Rossi adalah pelatih pertama yang kehilangan pekerjaan di Serie A musim 2024-25. Ia hanya bertahan selama 4 pertandingan liga sebelum dikeluarkan dari jabatannya karena situasi yang kontroversial. Ia kemudian digantikan oleh Ivan Juric yang tidak lama menjabat. Kemudian di tanggal 9 November, Lecce menjadi tim Serie A kedua yang memecat pelatih mereka. Luca Gotti dipecat setelah meraih 9 poin dari 12 pertandingan pembukaannya musim ini. Tidak lama setelah itu, mereka kemudian memanggil kembali Marco Giampaolo yang dipilih sebagai penggantinya. Roma kembali melakukan pergantian pelatih, hanya beberapa minggu setelah pemecatan De Rossi. Juric tidak berhasil di Stadio Olimpico, dan ia pun diberhentikan hanya 2 bulan setelah menjabat, yang kemudian digantikan Claudio Ranieri. Hanya seminggu setelah kepergian Juric dari Roma, Genoa mengambil keputusan untuk memecat Alberto Gilardino dan menggantinya dengan mantan gelandang Arsenal, Inter, dan Juventus, Patrick Vieira. Mantan bintang Italia lainnya, Alessandro Nesta, diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih AC Monza sebelum Natal. Ia digantikan oleh Salvatore Bocchetti. Dan sekarang, dengan kepergian Paulo Fonseca dan kedatangan langsung Sergio Conceição, Milan telah membuat 6 perubahan manajerial yang berbeda, bahkan sebelum kompetisi Serie A berjalan setengah musim. Inter berizin jika Marko Arnautovic ingin hengkang di Januari. Inter dilaporkan telah memberikan izin bagi Marko Arnautovic untuk meninggalkan klub pada bursa transfer Januari ini. Namun, meski menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat, hingga saat ini, Torino belum menghubungi pihak sang pemain. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terkait usia dan kondisi fisiknya. Sementara di Inter, hierarki Arnautovic berada dalam posisi pilihan kedua terakhir sebelum Joaquin Correa untuk dimainkan di posisi penyerang. Laporan Tuttosport mengungkapkan bahwa meskipun Arnautovic tidak menjadi pilihan utama di bawah pelatih Simone Inzaghi, ia tetap bersedia bertahan di Inter, dan belum terlihat niatnya untuk pergi. Sementara Inter rela membiarkan Arnautovic hengkang karena melihat minimnya kontribusi pemain di lapangan, meski ia kerap dibicarakan sebagai sosok penting di balik layar klub. Davide Fratesi ingin bermain lebih sering, Inter siap melepasnya dengan harga 45 juta euro. Davide Fratesi dilaporkan ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan dianggap bisa dilepas oleh Inter. Klub menilai gelandang asal Italia ini memiliki harga 45 juta euro. Menurut laporan dari Pasquale Guarro, hubungan antara Inter dan Fratesi sepertinya akan berakhir pada akhir musim ini. Fratesi merasa dirinya terlalu mewah hanya menjadi pemain pengganti dan tertarik dengan ketertarikan yang datang dari AS Roma. Meskipun bergabung dengan Inter sejak musim panas lalu, Fratesi kesulitan menembus lini tengah tim utama di bawah pelatih Simone Inzaghi. Hal ini membuatnya mempertimbangkan untuk mencari kesempatan di klub lain, dengan AS Roma yang disebut-sebut sebagai tujuan yang potensial. Keputusan Inter untuk melepas Fratesi bisa menjadi langkah strategis, mengingat tingginya nilai pasar sang pemain. Meskipun demikian, apakah transfer ini akan terwujud masih bergantung pada negosiasi yang akan dilakukan di bursa transfer mendatang. Juventus bidik lagi pemain AC Milan, kali ini targetnya Davide Calabria. Laporan di Italia menyebut Juventus pertimbangkan untuk merekrut kapten AC Milan, Davide Calabria setelah ia tersedia dengan status bebas transfer. Menurut pakar transfer Matteo Moretto dan beberapa media lain di Italia, Bianconeri sedang menjajaki kemungkinan kepindahan mantan pemain internasional Italia tersebut, yang kontraknya dengan AC Milan akan berakhir pada akhir musim 2024-25. Davide Calabria diperkirakan akan meninggalkan San Siro setelah kontraknya habis. Ini secara otomatis akan menjadi akhir dari 18 tahun pengabdiannya bersama Rossoneri, termasuk waktunya di tim junior. Juventus juga akan kehilangan bek kanan berpengalamannya di akhir musim 2024-25, karena Kapten Bianconeri, Danilo diperkirakan akan meninggalkan Stadion Allianz pada akhir kontraknya, dan hingga kini pembaharuan kontrak berjalan buntu. Calabria baru tampil 5 kali di Serie A sejauh ini pada musim 2024-25, ditambah 4 kali lagi di Liga Champions. Pemain yang direkrut pada musim panas ini, Emerson Royal, telah mengklaim posisi bek kanan utama di San Siro. Namun situasi bisa saja berubah. Milan baru saja mendatangkan Sergio Conceição untuk menggantikan Paulo Fonseca, sekaligus memberi kesempatan kepada Calabria untuk membuktikan kemampuannya kepada sang pelatih baru. Jika dia bisa kembali mengklaim posisi utama di tim, bukan tidak mungkin pihak klub akan memberikan pembaharuan kontrak,
di detik-detik akhir kontraknya nanti. Francesco Acerbi sering cedera, Inter Milan bidik Ishak Hien. Inter Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek tengah Atalanta, Ishak Hien, sebagai calon pengganti Francesco Acerbi. Bek veteran Italia itu belakangan menjadi perhatian karena cedera berulang yang membuatnya absen dalam 7 pertandingan Serie A musim ini. Situasi ini mendorong Nerazzurri untuk mencari opsi baru guna menyegarkan lini pertahanan mereka pada musim panas mendatang. Menurut Tuttosport, Ishak Hien dianggap sebagai kandidat utama oleh manajemen Inter Milan. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai cocok dengan kebutuhan Nerazzurri berkat usianya yang masih muda dan gajinya yang relatif rendah, sesuai pedoman keuangan yang diterapkan oleh pemilik klub, O.A.Tre. Inter telah mengamati Hien sejak masa mudanya di Verona, sebelum bek asal Swedia itu pindah ke Atalanta pada Januari lalu dengan biaya transfer sebesar 9 juta euro. Di bawah asuhan Gian Piero Gasperini, Hien berkembang pesat dan kini menjadi salah satu pemain paling andal dalam formasi 3 bek Ladea. Musim ini, ia telah mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi, menunjukkan konsistensi dan kemampuannya bertahan di level tinggi. Namun, merekrut Hien bukan tanpa tantangan. Atalanta dilaporkan mematok harga sebesar 30 juta euro untuk bek muda mereka, yang merupakan kenaikan signifikan dari nilai transfer sebelumnya. Meskipun demikian, Inter berharap dapat menurunkan biaya transfer dengan menawarkan pemain muda seperti Valentin Charboni atau Francesco Pio Esposito sebagai bagian dari kesepakatan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Inter untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain muda berbakat, sekaligus mengantisipasi potensi masalah kebugaran Acerbi di masa depan. Simone Inzaghi sebut memasuki tahun 2025 pemain Inter harus lebih berjuang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memuji semangat juang anak asuhnya saat mereka berhasil mengalahkan Cagliari dengan skor 3-0 di Unipol Dormus Arena. Nerazzurri butuh waktu cukup lama untuk menaklukkan Cagliari di Sardinia. Namun sama seperti yang sering diperlihatkan dalam beberapa musim terakhir, Inter Milan kembali mengandalkan bola mati untuk membuka keunggulan. Dalam laga tersebut, tendangan sudut berhasil dimaksimalkan Alessandro Bastoni untuk membuka keunggulan di babak kedua. Setelah itu Inter kembali mencetak gol lewat tap-in Lautaro Martinez dan penalti Hakan Calhanoglu. Tema berulang lainnya adalah Inter mencetak 12 gol dalam 15 menit pertama babak kedua musim ini, dan tidak kebobolan satu pun selama periode yang sama. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Simone Inzaghi bicara tentang jalannya pertandingan, dan memuji semangat juang anak asuhnya yang berhasil mengalahkan tim Rossoblu di Unipol Dormus Arena. Di akhir babak pertama, kami mengucapkan selamat kepada tim atas penampilan para pemain kami dan tahu bahwa kami harus terus berjuang melawan tim Cagliari yang tangguh dalam bertahan. Ujar Inzaghi. Tidak mudah untuk datang ke sini dan bermain seperti itu, mengingat Cagliari hanya kalah 1-0 dari Atalanta dan Fiorentina dengan penampilan yang seharusnya lebih baik. Kami harus bermain sebagai tim, ada beberapa kesalahan di sepertiga akhir dan kami tidak mengonversi beberapa peluang bersih, tetapi kami benar-benar menginginkan kemenangan ini dan berhasil mencapainya.